Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam edisi Sabda Pagi di hari Jumat 11 Oktober 2024 dengan bacaan perenungan Markus 5 ayat 38 hingga 40. Mendahului ini, mari berdoa. Oh Bapa, kami sangat mengucap syukur karena ajaib Engkau menolong kami. Bukan hanya kami ada di hari yang baru, tapi kami diberi lagi kuat dan semangat untuk menjalani segala bentuk kerja pengabdian dan pelayanan. Tuntun kami oleh kebenaran firman sehingga kami melangkah dan melakukan kehendak firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dengarkan Markus 5 ayat 38 hingga 40. Firman Tuhan berkata, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Perenungan kita pagi ini bertemakan mengapa kamu ribut dan menangis. Kata ribut menunjuk kepada sesuatu yang tidak baik. Kegaduhan, keadaan yang tidak aman, tidak nyaman. Kemudian kata menangis berarti ada sesuatu beban yang dirasa sangat mempengaruhi seluruh kehidupan seseorang ataupun sebagai keluarga. Menangis tentu menunjukkan kepada suatu keadaan bahwa ada peristiwa atau kejadian terjadi dan itu tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, tidak menggembirakan. Tapi juga kadang menangis adalah luapan ekspresi iman karena misalnya beroleh sesuatu yang tidak dipikirkan tetapi didapatkan. Kali ini perenungan kita ada suatu ekspresi yang terasa menyengat, mengganggu suasana perjalanan Yesus ke rumah Yairus. Sebab apa? Mereka tidak disambut dengan, biasanya kalau ada tamu datang tentu ada kopi, teh, ada kata-kata yang kemudian memberi semangat, support sebagai tanda menerima kehadiran. Tapi kali ini yang terjadi adalah suasana riuh bukan oleh karena sorak kegembiraan, tapi karena tangisan. Tangisan kematian. Anak Yairus, 12 tahun usia. Dia sakit, dia lemah, dia tidak berdaya. Sebagai seorang kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai papa, Yairus sadar terhadap tanggung jawab iman atas kehidupan keluarga dan atas kehidupan putri yang sedang sakit. Inisiatif yang dilakukan oleh Yairus ialah datangi Yesus dan merindukan
kedatangan Yesus di rumahnya sekaligus untuk menolong, untuk melakukan sesuatu agar anak perempuannya sembuh. Tapi kenyataan ketika pulang, ketika datang ke rumah, tangisan di mana-mana. Mereka merasa sedih. Mereka merasa bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mereka buat untuk anak ini. Karena ia telah mati. Perjumpaan dengan Yesus membuka hati keluarga Yairus melihat bahwa persoalan, pergumulan, penderitaan, kematian bagi Yesus bukanlah akhir. Makanya ia berucap, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Ia menyatakan ini karena Yesus telah memberi bukti bahwa ialah yang sudah mengalahkan maut, bangkit dari kematian, supaya semua orang percaya tahu dialah Tuhan. Dia sanggup melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, oleh kita. Dengan demikian bermaksud memberi penghiburan, memberi penguatan. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Sehingga membuka pikiran, membuka hati, membuka mata, membuka hidup untuk percaya jika Yesus ada di tengah keluarga, jika Yesus berpengapa di tengah persekutuan hidup kita, maka benar dialah kebangkitan dan hidup. Dia sanggup melepaskan putri Yairus dari kematian, memberi kehidupan sehingga hidup menjadi berarti. Ini dilakukannya karena ada iman keluarga, karena percaya sungguh kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai keluarga, sebagai persekutuan orang-orang beriman, jangan pernah menyesal jika kita hidup di dalam Kristus Yesus. Jika kita mengimaninya sebagai penolong hidup kita, teruslah berpaut kepadanya. Karena dengan dia, bersama dengan Yesus, sebagaimana pengalaman iman Yairus terhadap putrinya, Yesus mampu melakukan perkara besar untuk membuat percaya seluruh keluarga, sehingga ada kemuliaan Tuhan terjadi di sana. Firman ini, saudara-saudara, memberi kepada kita penguatan. Jangan pernah goyah iman kita. Sebab kadang iman kita menjadi goyah, mudah menjadi lemah ketika benturan datang, ketika pergumulan berat datang. Apalagi jika berhadapan dengan kematian. Jika kita percaya Yesuslah kebangkitan dan hidup, bahwa ia sudah mengalahkan maut, bahwa ia telah melepaskan apapun yang mengikat kehidupan kita, maka kita akan lihat
tangan kemurahan Tuhan menuntun, membimbing, dan menyertai. Sebab itu firman perenungan kita saat ini, percaya dalam hidup bersama sebagai keluarga, jika di sana ada ayah, ibu, anak-anak, dan hidup seluruhnya percaya kepada Tuhan, maka tidak sesuatu menjadi kekhawatiran kita. Sebab tidak kita salah memilih bahwa dengan Tuhan ratap tangis akan berubah menjadi kegirangan. Karena maut telah dikalahkan, kemenangan Kristus menghentar kita untuk tetap di dalam Dia. Firman Allah ini meneguhkan semangat melayani Tuhan, melangkah bersama dengan Dia. Kita bukan hanya kuat, tetapi kita beroleh hidup. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami sadar benar hidup kami ini sifatnya fana. Kadang-kadang Engkau menguji kepercayaan kami dengan rupa-rupa persoalan, sehingga kadang membawa kami harus menangisi beban-beban hidup. Tapi Engkau berkata, ia tidak mati, tetapi tidur. Tuhan menghendaki supaya iman tetap hidup di dalam Tuhan. Kekuatan percaya setiap keluarga umat Tuhan jangan menjadi goyah. Menetap pada Tuhan. Karena Dia sendiri membangunkan umatnya agar memiliki kekuatan, agar memiliki semangat hidup, agar terus menikmati kasih karunia Tuhan. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan dosa. Yesus telah mengalahkan ketakutan dan kegetiran hidup. Sebab itu, bersandar penuh pada Tuhan akan menyertai kita membangun kehidupan bersama, bahkan menyambut hari dan masa depan indah di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari ini. Amin.